Halo, selamat malam. Kembali lagi untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait tools-tools ya. Mungkin yang pertama kita akan belajar terkait UI-nya, UI dari software SketchUp. Pertama-tama kita buka dulu untuk software SketchUp-nya. Di sini saya menggunakan SketchUp versi 2021, teman-teman. Jadi ini untuk tampilan awal ketika kita pertama kali membuka software. Ini langsung saja start modeling. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan, seperti kebanyakan software modeling, entah itu 3D atau 2D seperti AutoCAD, kita harus menentukan satuan yang akan digunakan. Di sini disediakan oleh SketchUp ada satuan inci, meter, milimeter, sentimeter ada, termasuk juga untuk model template-nya atau untuk tampilan workspace-nya mau seperti apa. Ini macam-macam untuk template-nya. Nah, lalu untuk kalau kita ingin membuka file yang sudah ada atau file SKP yang sudah ada, ini bisa kita pilih open file, lalu kita pilih untuk file yang akan kita buka. Saya pribadi lebih suka menggunakan satuan meter. Kalau inci biasanya digunakan oleh di luar Indonesia, biasanya menggunakan inci atau satuan feet seperti itu. Kita klik untuk template-nya, kita pilih yang simple dengan satuan meter. Kita klik, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan awal untuk workspace dari software SketchUp versi 2021. Seperti software pada umumnya ya, untuk bagian atas ini ada menu-menu dasar seperti file, edit, view, dan lain-lain. Lalu ada tools-tools di bagian atas. Sebelah kiri ada tools juga untuk ya semacam quick select tools seperti itu. Lalu di sebelah kanan ini ada default tree. Ini sifatnya untuk tampilan UI-nya ini tidak paten, jadi ini bisa kita custom, kita bisa pindah untuk tools-toolsnya ini mau ditaruh di sebelah mana. Baik, untuk awal-awal kita akan mempelajari menu dasar yang di sebelah atas ini. Jadi seperti kebanyakan software pada umumnya, di sebelah atas ini adalah menu-menu dasar. Ada file, edit, view, camera, draw, tools, window extension, dan help. Untuk file ini ya seperti pada umumnya ada perintah new untuk membuat file baru, ada new from template untuk membuat file baru dari sebuah template, ada open untuk membuka file yang kita punya, lalu ada save, ada save as. Nah, ini umum lah untuk tools-tools ini. Lalu untuk edit, ini ada tools-tools untuk digunakan untuk mengedit objek yang ada di workspace kita atau yang sudah kita buat di workspace kita. Lalu ada view, ini terkait untuk tampilan tampak dari 3D model kita di workspace nanti. Lalu ada kamera, ini juga sama, ini lebih spesifik ke sisi kameranya ya, seperti parallel projection, ini biasanya untuk tampilan denah tanpa ada angle. Lalu ada perspektif, ini untuk tampilan lebih ke isometri seperti itu. Ada field of view, ada zoom window, zoom extend. Lanjut ada draw, ini untuk membuat suatu objek. Ini ada tools, ada window, dan lain-lain. Sebenarnya untuk software SketchUp ini saya jarang untuk menggunakan tools-tools yang ada di atas ini. Jadi saya lebih suka untuk menggunakan tools-tools quick select yang ada di sini. Jadi kita tinggal klik icon dari toolsnya, lalu kita
gunakan seperti itu. Saya sangat jarang untuk menggunakan menu dasar karena sedikit merepotkan ya, harus mengklik klik 2 kali lah, jadi sedikit agak repot. Di bawah menu-menu dasar ini ada tools-tools yang digunakan untuk mengedit dan membuat objek. Namun ini sifatnya tidak paten ya, ini bisa kita tambahkan tools-tools lain dengan cara klik kanan di area yang kosong. Ini tinggal kita klik, misalkan ada section, kita klik, otomatis akan ditambahkan di area yang kosong. Tinggal kita klik dan drag untuk memindahkan atau merubah posisinya di tempat yang kita inginkan. Seperti itu. Sebelah kiri ini biasanya itu saya sebutnya quick select tools atau tools yang paling sering digunakan. Jadi saya paling sering menggunakan tools yang sebelah kiri karena ini semua tools yang saya butuhkan untuk membuat 3D model ini ada di sini semua. Ada bucket tools, ada eraser, ada rectangle, push pull move, ada scale, lalu ada section plane. Ini tools-tools yang sering saya gunakan. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada yang namanya default tray. Ini isinya ini ada macam-macam nih, ada entity info, material, komponen, dan lain-lain. Nah ini yang paling sering digunakan ya. Yang pertama ini ada entity info. Ini berisikan keterangan atau info dari suatu objek. Misal ini ada objek rectangle ya, ini ada suatu luasan area. Ketika kita klik, maka entity info ini akan menunjukkan luasan area tersebut, seperti itu. Selanjutnya ini ada material. Ini digunakan untuk menambahkan warna atau material di suatu objek. Nah, ini kalau kita memilih tools bucket, nah ini otomatis untuk memilih material kita bisa memilihnya itu di bagian default tray. Ini di bagian material ini disediakan oleh SketchUp bermacam-macam ya, ada aspal dan konkrit, beton, terus ada brick, ada pasangan bata, ada karpet, ada color, ada kaca, lalu ada atap, macam-macam. Ini nanti akan kita bahas lebih mendetail di materi yang selanjutnya. Selain itu ada teks. Kalau teks ini biasanya kalau Anda familiar dengan software AutoCAD itu adalah sama dengan layering. Jadi suatu objek ini bisa kita definisikan atau kita tentukan masuk di suatu layer seperti itu. Misal untuk rectangle ini bisa kita masukkan di layer A misalkan, lalu untuk objek orang ini kita masukkan layer B. Jadi untuk membedakan layer dari satu objek dengan objek yang lain. Selain itu di sini juga ada fitur untuk hide and unhide. Jadi bisa kita hide satu layer dan layer lain bisa di unhide seperti itu. Selanjutnya ada scene. Ini juga perlu kita pelajari. Scene ini digunakan untuk membuat suatu rekaman seperti apa ya, di kayak suatu tangkapan layar lah. Jadi misal ada objek rumah, saya ingin membuat suatu jepretan tampak depan misalkan. Nah ini saya bisa menambahkan di scene ini. Nah, misalkan ini adalah tampak depan bangunan. Nah ini bisa kita tambahkan scene. Lalu ada tampak kiri bangunan, kita tambahkan scene. Jadi ini untuk mempermudah kita kembali ke satu jepretan ke jepretan lain gitu, satu scene ke scene lain. Misal kembali ke scene 1, dia akan otomatis pindah ke posisi dari scene 1 ke scene 2, kita akan otomatis pindah ke posisi scene 2. Gampangnya ini kayak letak kameranya lah. Saya ingin
membuat scene di sebelah kiri, sebelah atas. Nah, ini bebas lah, Anda bisa membuat scene di bagian jendela scene ini. Nah, jadi selanjutnya untuk menu dasar atau tools yang wajib dipelajari agar kita bisa membuat 3D model rumah misalkan. Nah, ini menurut saya ini ada beberapa. Yang pertama itu ada rectangle. Nah, untuk membuat suatu objek kotak gitu ya, atau persegi. Nah, ini perlu Anda pelajari. Lalu ada tools push pull. Terus yang ketiga menu grouping. Nah, ini agar konsepnya ketika kita membuat suatu model 3D itu Anda harus membuatnya menjadi satu grup agar tidak menjadi satu kesatuan dengan objek lain. Nah, itu nanti akan saya bahas lebih detail lagi di materi yang selanjutnya. Nah, selain itu ada tools move juga perlu Anda pelajari. Nah, selain itu di jendela sebelah kanan ini ada 3 yang perlu dipelajari, yaitu layering atau di jendela tax ini. Terus yang kedua ada material, ini perlu Anda pelajari. Terus yang ketiga ada scene. Itu adalah tools yang perlu Anda pelajari, yang mutlak lah harus dipelajari agar kita bisa membuat 3D model di SketchUp ini, seperti itu. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih detail tools yang ada di SketchUp ini yang akan kita gunakan, termasuk juga tools atau fitur-fitur yang ada di Vault3 ini akan kita pelajari di materi yang selanjutnya. Cukup sekian untuk video materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya saja di kolom komentar ya. Lalu jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jadi saya minta tolong bantuannya agar saya lebih bersemangat untuk membuat materinya. Jadi cukup sekian untuk video materi pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di video materi yang berikutnya. Terima kasih.